Prodi Agroteknologi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tanaman kelapa sawit. Yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu adalah pengertian kelapa sawit itu sendiri. Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan yang penghasil minyak, makanan, minyak industri maupun bahan bakar nabati atau biodiesel. Indonesia adalah penghasil minyak bumi kedua, penghasil minyak kelapa sawit kedua dunia setelah Malaysia. Kelapa sawit sangat bermanfaat mulai dari industri makanan sampai industri kimia. Nah, morfologi tanaman kelapa sawit dibagi menjadi dua, yaitu morfologi bagian vegetatif dan bagian generatif. Bagian generatif yaitu buah dan bunga, sedangkan bagian vegetatifnya akar, batang, dan daun. Nah, yang kita maksud di sini pengertian dari akar kelapa sawit yaitu adalah akar serabut yang memiliki sedikit percabangan membentuk anyaman rapat dan tebal. Kelapa sawit merupakan tumbuhan monokotil. Pada saat dalam fase kercambah, memiliki akar tunggang yang memanjang di bawah selama 6 bulan sampai 15 cm, dan kemudian perakaran akan berubah menjadi akar serabut. Yang kedua yaitu batang. Tanaman kelapa sawit berbatang lurus, tidak bercabang. Bakal batang disebut plumula atau seperti tombak kecil. Pada tanaman dewasa diameternya mencapai 45-60 cm. Bagian batang bawah biasanya lebih gemuk, disebut bonggol dengan diameter 60-100 cm. Pertambahan tinggi batang kelapa sawit dipengaruhi oleh jenis tanaman, tanah, iklim, pupuk, dan kerapatan tanam, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu daun. Daun kelapa sawit terdiri dari beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kumpulan anak daun atau leaflets yang mempunyai helaian atau lamina dan tulang anak daun atau midrib. Yang kedua yaitu rachis yang merupakan tempat anak daun melekat. Yang ketiga, tangkai daun atau petiole yang merupakan bagian antara daun dan batang. Yang keempat, seludang daun atau seed yang berhubungan sebagai pelindung dari kuncup dan memberi kekuatan pada batang, seperti jenis palma lainnya. Daunnya tersusun majemuk, bersirip genap, dan bertulang sejajar. Anak-anak daun atau foliage leaf tersusun berbaris 2 sampai ke ujung daun sepanjang 7-9 meter. Di tengah-tengah setiap anak daun terbentuk lidi sebagai tulang daun. Jumlah anak daun di setiap pelepah sekitar 250-400 helai daun. Daun cepat membuka pada tanah yang subur sehingga efektif dalam melakukan fotosintesis dan sebagai alat respirasi. Semakin lama proses fotosintesis berlangsung, maka artinya semakin banyak makanan yang dibentuk. Jumlah pelepah panjang dan jumlah anak daun tergantung pada umur tanaman. Semakin tua tanaman, semakin banyak jumlah pelepah dan daun. Tanaman dewasa memiliki 40-50 pelepah. Saat tanaman berumur 10-13 tahun, dapat ditemukan daun yang luas permukaannya mencapai 10-15 meter yang berhubungan dengan produktivitas tanaman. Semakin luas permukaan atau semakin banyak jumlah daun, maka produksi tanaman akan meningkat karena proses fotosintesis akan berjalan dengan lancar. Yang kedua morfologinya yaitu bagian generatif. Bagian generatif itu ada bunga. Nah, pengertian dari bunga yaitu adalah bunga jantan dan bunga betina berada pada satu pohon tetapi tidak pada tandan yang sama. Tanaman kelapa sawit yang berumur 3 tahun sudah mulai dewasa dan mulai mengeluarkan bunga jantan dan betina. Bunga jantan berbentuk lonjong memanjang, sedangkan bunga betina agak bulat. Perbandingan bunga betina dan bunga jantan atau seks ratio sangat dipengaruhi oleh pupuk dan air. Jika tanaman kekurangan pupuk atau kekurangan air, bunga jantan akan lebih banyak mengeluarkan. Reproduksivitas akan menjadi baik jika unsur hara dan air tersedia dalam jumlah yang banyak dan seimbang. Seks ratio mulai terbentuk 24 bulan sebelum dipanen. Artinya di sini calon bunga atau primordia telah terbentuk 2 tahun sebelum panen. Karena itu, perencanaan produksi dihitung minimal 3 tahun sebelumnya sehingga perencanaan pemupukan dapat dijadwalkan. Yang kedua, yaitu buah. Buah kelapa sawit betina yang telah diserbuki akan tumbuh menjadi buah dan
matang pada 5,5 bulan kemudian. Buah kelapa sawit berbentuk lonjong, membulat dengan panjang 2-3 cm dan bergerombol pada tandan yang muncul dari setiap ketiak daun. Jumlah buah biasanya sekitar 2.000 buah pada setiap tandan dengan tingkat kematangan yang bervariasi karena pengaruh klorofil. Buah kelapa sawit muda berwarna hijau. Meskipun demikian, ada beberapa varietas yang buahnya sejak muda sudah berwarna ungu kehitaman. Buah kelapa sawit mempunyai variasi dari hitam, ungu, hingga merah, tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari setiap pelepah dan kandungan minyak bertambah sesuai dengan kematangan buah. Setelah melewati fase matang, kandungan asam lemak bebas atau FFA atau Free Addition akan meningkat dan buah akan rontok dengan sendirinya. Buah muda berwarna hijau pucat. Semakin tua berubah menjadi hijau, hitam hingga kuning. Buah sawit yang masih mentah berwarna hitam atau nigrences. Beberapa di antaranya berwarna hijau atau virences. Sementara itu buah matang berwarna merah kuning atau oranye. Nah, itulah tadi berbagai penjelasan tentang pengertian dari kelapa sawit itu dan morfologinya serta bagian-bagian morfologinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan 2.3 Syarat tumbuh kelapa sawit. Pembagian tanaman kelapa sawit yang sesuai sekitar 15 derajat lintang utara, 15 derajat lintas selatan. Untuk ketinggian per tanaman kelapa sawit yang baik berkisar antara 0 sampai 500 meter. Tanaman kelapa sawit mengendap curah hujan sekitar 2000 sampai 2500 per tahun. Suhu optimal untuk pertumbuhan kelapa sawit sekitar 2 sampai 29 sampai 30 derajat Celcius. Intensitas penyinaran matahari yang baik tanaman kelapa sawit sekitar 5 sampai 7 jam per hari. Kelembapan optimum yang ideal sekitar 80 sampai 90 derajat persen. Untuk pengetahuan tanaman kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada jenis tanaman padzolik, latesel hidroponik, kelabu, alusial atau regesal. Kelapa sawit yang menghendaki tanah yang pH gembur, suhu datar, kelembaban keraraniase baik dan memiliki lapisan selum yang dalam tanpa lapisan padas. Untuk nilai pH yang optimum di dalam tanah adalah 5,0 sampai 5,5. Respon tanaman terhadap pemberian pupuk tergantung pada keadaan tanaman dan ketersediaan hara di dalam tanah. Semakin besar respon tanaman, semakin banyak unsur hara dalam tanah atau pupuk yang dapat diserap oleh tanaman untuk pertumbuhan dan produksi. Kelapa sawit dapat hidup di tanah mineral, gambut, dan pasang surut. Tanah sedikit mengandung unsur hara tetapi memiliki kadar air yang cukup tinggi sehingga cocok untuk melakukan kebun kelapa sawit. Karena kelapa sawit memiliki kemampuan tumbuh yang baik dan memiliki daya adaptif yang cepat terhadap lingkungan, kondisi topografi pertanaman kelapa sawit sebaiknya tidak
lebih dari sekitar 15 derajat. Kemampuan tanah dalam menyediakan hara mempunyai perbedaan yang sangat menyolok dan tergantung pada jumlah hara yang tersedia, adanya proses fiksasi dan melikisasi, serta kemudahan hara tersedia untuk mencapai zona perakaran tanaman. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.